Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Umat itu mereka semuanya percaya dengan siapa? Imam madhab yang 4. Coba kita lihat akidah mereka seperti apa. Dan imam yang 4 tersebut, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya adalah ulama, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita mencoba melihat akidah mereka seperti apa, ternyata ya seperti itu akidah kita. Ya ini buktinya, ini kitab yang saya bawa ini mengumpulkan akidah dari berbagai imam salaf, ulama salaf. Ada Auza'i, ada Sufyan ats-Tsauri, Sufyan Uyainah, Ali al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Abu Zur'ah ar-Razi, Abu Hatim ar-Razi, Muhammad bin Jarir at-Tabari. Ya kalau kita telisik ternyata juga kalam mereka itu sama. Tidak ada perbedaan. Jadi intinya setelah kita melihat akidah mereka, kita semakin percaya memang benar. Akidah yang kita percaya selama ini ya seperti itu apa adanya. Tidak dibuat-buat atau tidak dipalsukan. Dan tentunya secara tidak langsung ini bantahan kepada orang-orang yang memiliki akidah yang menyimpang. Yang akidahnya mereka anggap itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, padahal itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kita coba komparasikan. Makanya akidah mereka itu kalau dicek tidak akan sampai kepada Quran dan Sunnah. Tapi selesainya kepada salah satu orang di antara manusia. Kan gitu. Antum coba cek akidah Asy'ariyah misalnya. Jatuhnya kemana? Ya antum tahu sendiri. Mereka mengatakan ini akidah ini sumbernya dari Muhammad At-Tamimi katanya. Enggak, kita lanjutkan ke atas. Ternyata juga jeduknya kemana? Sampai kepada Quran dan Sunnah. Jadi mereka nuduhnya yang macam-macam, ternyata yang mereka yakini yang justru tidak ada asal usulnya, tidak ada sumbernya. Baik, pembahasan terakhir yang kita bahas masalah syafaat. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Sudah ketemu Pak syafaat? Yang setelahnya syafaat. Ya? Sudah? Baik. Qala Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala wal imanu annal masihad dajjal kharijun maktubun baina ainaihi kafirun. Sudah ketemu poin ini? Dan mengimani bahwasanya dajjal kharijun, dia nanti akan keluar di akhir zaman. Maktubun tertulis baina ainaihi, di antara kedua matanya. Berarti Dajjal punya dua mata. Di antara kedua matanya tertulis apa? Kafir. Kafir. Wal ahaditsul lati ja'at fih, dan hadis-hadis yang datang terkait dengan masalah Dajjal ini. Wal imanu bi anna dzalika kain, mengimani perkara ini kain, pasti terjadi. Pasti akan terjadi. Jadi ini bukan ramalan, tapi ini kabar. Kalau ramalan itu sifatnya kan nerawang kan? Nerawang sesuatu yang tidak pasti. Dia yang ngomong dia tidak tahu. Wah, ini sampean Pak Kepala ini besok cerah. Jadi ngomongnya cuma gitu dok. Oh besok gelap. Jadi ngomongnya umum. Ya emang besok kalau gak cerah ya gelap gitu aja. Tapi kalau kabar dari Quran hadis itu jelas, poin-poinnya jelas, enggak ada sifatnya keumuman. Langsung to the point. Wa anna Isa
bin Maryam yanzil, dan bahwasanya Isa bin Maryam yanzil turun, fayaqtuluhu bibabil Lut, kemudian Isa bin Maryam membunuhnya di mana? Di Babul Lut, pintu Lut namanya, Babul Lut. Jadi perkara dua Masih, yaitu Masih bin Maryam dan Masih Dajjal, perkara yang pasti akan terjadi. Apakah ini adalah pewayangan? Jelas tidak. Kenapa? Karena sesuatu yang bakal terjadi, itu Allah ilmunya mengetahui apa yang bakal terjadi. Dan masing-masing kita itu menentukan pilihannya masing-masing. Paham sampai sini ya? Jadi apa yang bakal kita kerjakan, apa yang bakal terjadi pada kita, Allah sudah mengetahui segalanya. Dan Allah tidak memaksa kita. Jadi nanti akan muncul keluar Dajjal, itu pasti akan terjadi. Dan Dajjal berbuat kekufuran tidak dipaksa, tapi perbuatan dia sendiri. Dan ilmunya Allah mencakup 4 perkara, ilmu tentang masa lalu, tahu segala hal, dan yang sekarang sedang terjadi, dan yang akan datang, dan yang tidak bakal terjadi. Seandainya bakal terjadi, bagaimana terjadinya, itu Allah juga mengetahuinya. Itu Allah juga mengetahuinya. Jadi ilmunya Allah mencakup 4 perkara. Yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak bakal terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana terjadinya, itu Allah Ta'ala mengetahui segalanya. Dan kabar-kabar ini pasti akan terjadi dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Dajjal itu sifatnya, dia dikatakan Masih. Masih itu dari kata-kata masaha yamsahu ya. Masaha itu, ini bahasanya, ini masaha yamsahu. Apa bahasa kita? Ngusap ya. Paham ya? Nah, dia dikatakan Masih ya karena mata kanannya terhapus kayak gini. Alias apa? Bahasa orang Surabaya apa? Enggak, kalau buta dua-duanya. Nah itu bahasanya. Iya itu. Jadi dia sih sebelah kanan matanya enggak ada. Mamsuh, ya terhapus. Yang kedua dia dikatakan Masih karena dia yamsah al-ardha fi arba'ina yauman. Yamsah itu menjelajahi bumi seluruh mukanya ya. Seluruh muka bumi itu dijelajahi oleh Masih Dajjal selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 pekan, hari keempat dan seterusnya sama seperti hari-hari kita. Itu kabar yang terkait dengan Dajjal. Nah itu sebabnya dia dikatakan sebagai Masih. Dan dia namanya Dajjal. Dajjal artinya apa? Dari kata-kata Dajjal artinya kadzab. Tahu kadzab ya? Kadzab itu apa? Ya, pembohong yang di atasnya pembohong itu apa bahasa kita? Pendusta, kan masih enteng itu. Yang di atasnya enggak ada lagi. Tukang kaspo gitu ya. Ya, jadi Dajjal itu puncaknya kedustaan. Dajjal itu puncaknya kedustaan. Kadzab. Dajjal, pendusta dia. Dan Allah Ta'ala menghendaki manusia ini, yang Dajjal pendusta ini, memang punya kekuatan supranatural. Dia menjelajahi bumi selama berapa? 40 hari. Kira-kira kalau pakai pesawat, jelajahi seluruh muka bumi, semua kampungnya dilewati, bisa nggak 40 hari selesai? Atau anggaplah 1 tahun 2 bulan, atau 1 tahun 3 bulan. Kira-kira selesai atau tidak? Setiap kampung diampiri gitu, mampir tiap-tiap kampung dan seluruh muka bumi kena semua.
Nah, Dajjal mengerjakan hal tersebut selama 40 hari untuk menfitnah manusia sehingga agamanya rusak, mereka terjatuh pada kekufuran 40 hari. Dan kecepatan langkah kaki dia seperti hembusan angin. Hembusan angin itu cepat atau lambat? Yaitu sifatnya Dajjal. Jadi dia pemuda yang gesit, yang dia itu bukan pemalas, kecepatannya tinggi ya, kecepatannya tinggi. Nah, kenapa pembahasan Dajjal disebutkan di dalam kitab Usul Sunnah? Ya karena orang-orang Mu'tazilah termasuk orang yang mengingkari adanya Dajjal. Ini rata-rata antum yang bulan kemarin ikut kitab ini atau tidak? Ikut ya? Ya. Taib. Kalau ikut kan berarti kan masih nyambung gitu loh. Taib. Nah, sebagian orang menganggap Dajjal itu ya cuma sekedar apa? Kiasan. Kalau ada orang itu jahat, maka sebetulnya dia itu Dajjal. Ada enggak seperti itu? Ada. Itu hakiki, hakikat benar terjadi dan dia bukan kiasan. Dia bukan kiasan sebagaimana akidahnya sebagian manusia. Dan Allah juga menghendaki, mengizinkan dia kalau nyuruh langit turun hujan maka akan turun hujan. Kalau dia nyuruh buminya subur maka subur. Kalau dia nyuruh kampungnya rusak, rusak. Nyuruh tok ya. Berarti dia enggak pakai seperti dukun. Dukun kan gini. Padahal dia cuma nipu. Nah kalau ini beneran. Keluar-keluar. Turun hujan. Bener dia nyuruh. Dan terjadi seperti itu. Apa enggak terfitnah sekarang? Gampang terfitnah. Lah sekarang ada orang jelek tapi dia jadi artis. Orang terfitnah atau tidak? Terfitnah ya, padahal dia jelek. Kemudian dia jadi artis dan terkenal, Masya Allah banyak orang terfitnah. Apalagi ini punya, enggak cuma jelek toh ya. Dia jelek dan dia punya kekuatan yang luar biasa. Orang tidak ada yang bisa seperti dia. Apa enggak terfitnah manusia? Makanya dia menjadi ujian yang sangat berat bagi umat manusia. Makanya Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk senantiasa beristi'adzah setiap kali sholat dari fitnah Masihi Dajjal. Saking bahayanya manusia yang satu ini keluar sebagai pembawa fitnah. Kemudian dia nanti akan dibunuh oleh siapa? Isa bin Maryam. Dan Nabi Isa alaihissalam juga dijuluki sebagai Masih. Ya karena dia juga mamsuh. Ya. Alias kakinya mamsuh. Kakinya itu sama rata ya. Sama rata. Kita ada enggak yang kakinya sama rata? Enggak ada. Enggak ada. Ini Nabi Isa bin Maryam. Kemudian dikatakan sebagai Masih karena hukumnya Nabi Isa bin Maryam itu mencakup seluruh muka bumi. Paham ya? Jadi kalau tadi Dajjal itu mengelilingi semua muka bumi dengan kakinya. Paham? Kalau Nabi Isa itu mencakup seluruh muka bumi dengan apa? Dengan kerajaannya, dengan hukumnya. Dan hukumnya hukum Islam. Alias beliau sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Itu Nabi Isa yang dijuluki sebagai Al-Masih juga. Ketika beliau turun, jadi nanti di akhir zaman beliau turun. Turun itu dari mana? Dari atas ya, turun bersama para malaikat. Di waktu subuh di kota Damaskus. Damaskus di mana? Di Suriah hari ini akan terjadi. Dan dia membunuh Dajjal dengan pedangnya atau dengan tombaknya. Jadi ketika Nabi Isa turun dan Al-Mahdi sudah siap takbir untuk mimpin sholat subuh, ternyata ada kabar Isa bin Maryam turun. Akhirnya apa? Enggak jadi mimpin sholat. Akhirnya berbincang, tafadhol maju karena Nabi Isa sebagai nabi, sedangkan Imam Mahdi sebagai manusia biasa, bukan seorang rasul.
Akan tetapi sebagai pemuliaan kepada umat ini akhirnya Nabi Isa tidak maju. Nah, setelah selesai melakukan sholat subuh di Jami' Dimashq, akhirnya beliau keluar bersama kaum muslimin, dan Damaskus itu dengan Israel enggak jauh, paham ya? Damaskus dengan Israel itu tidak jauh. Kenapa Israel? Itu tempat kematian siapa? Dajjal. Tempat kematian Dajjal di Israel. Di mana? Di Babulut. Babulut itu di mana? Di ibu kotanya Israel sekarang ini namanya apa? Tel Aviv. Lokasinya di sana. Nah, ketika Dajjal sudah tidak punya kekuatan lagi ya, alias kesaktiannya udah hilang. Di mana hilangnya kesaktiannya? Ketika berada di kota Madinah. Setelah membunuh seorang pemuda, dirobek menjadi dua, kemudian dikembalikan lagi, kemudian dibunuh lagi, dikembalikan lagi dan hidup, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kalinya dia sudah tidak bisa membunuh lagi dan kesaktiannya habis. Nah, saat itu akhirnya dia bersama pasukannya meninggalkan kota Madinah menuju ke Israel. Akhirnya membuat benteng di sana, dan ketika bentengnya itu dibuka, ya karena orang Yahudi bersama Dajjal itu nyaman. Kenapa? Punya pemimpin yang sakti supranatural, tapi dia nggak sadar. Mereka nggak sadar kalau Dajjalnya sudah apa? Sudah kehilangan kesaktian. Akhirnya dibuka, pas dibuka Dajjal kaget, ternyata siapa? Nabi Isa bin Maryam. Pas lihat langsung leleh, paham ya? Leleh seperti garam kena air, langsung leleh. Nah, sebelum dia leleh ya, Nabi Isa menunaikan takdirnya. Akhirnya apa? Ditombak dan mati. Setelah mati maka Nabi Isa bersama kaum muslim masuk ke Israel. Masuk kemana? Babulut, bentengnya itu. Maka setiap Yahudi itu akan dikejar. Sampai batu dan pohon ngasih tahu, wahai muslim, di belakang saya ada Yahudi. Kecuali satu pohon, namanya pohon apa? Gorkot. Dan mereka paham itu, Pak. Subhanallah ya. Orang kafir paham dengan apa yang bakal terjadi. Namun anehnya mereka tidak mau beriman. Berarti di sini ilmu itu jaminan masuk surga atau tidak? Bukan. Makanya kita berilmu sebagai apa? Wasilah untuk masuk ke dalam surga. Tanpa ilmu susah masuk surga. Tapi ilmu itu sendiri bukan apa? Bukan jaminan orang itu masuk ke dalam surga. Buktinya banyak. Orang kafir mereka sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Qala, kemudian beliau melanjutkan wal imanu qaulun wa amal. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kama jaa fil khobar, sebagaimana datang di dalam khobar, di dalam hadis. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Thayyib. Pembahasan iman, kenapa ini juga dibahas? Ya karena ada penyimpangan dalam masalah iman. Orang-orang Murji'ah, mereka menganggap iman itu cuma apa? Cuma iqrar, keyakinan, pengakuan saja. Selama dia sudah yakin, mengakui, maka itu sudah cukup bagi mereka. Jadi sebagian firqah meyakini iman itu sebatas keyakinan saja. Kalau sudah yakin dan keyakinannya benar, sudah selesai. Dalam akidah kita, iman itu tidak sebatas keyakinan saja. Iman tidak sebatas keyakinan saja. Tapi dia mencakup qaul wa amal, ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Ucapan ada dua. Ucapan
hati dan lisan. Perbuatan ada tiga. Perbuatan, hati, lisan, dan anggota badan. Dan anggota badan. Ucapan hati seperti apa? Ya, saya pengen pergi ke pasar. Ini berpahala, ini iman, ini amal soleh atau bukan? Saya pengen pergi ke pasar. Anak ganti yang lain. Anak pengen pergi ke masjid sholat. Ucapan hati atau bukan? Ucapan hati. Ini amal soleh atau bukan? Amal soleh. Faham sampai sini? Jadi kita pun ucapan perbuatan kita itu ada nilainya semua. Dia kalau tidak di perkara yang baik, maka dia jatuhnya di perkara yang mungkar. Atau di tengah-tengahnya, enggak baik, enggak jelek alias mubah. Alias apa? Jatuh di perkara yang mubah. Makanya ini yang bakal dihisab, qaul wa amal. Ucapan dan perbuatan. Ucapan lisan, ya misalnya, apa ucapan lisan Pak contohnya Pak? Ada banyak ucapan lisan, masa lisan kita enggak berucap? Contoh, Pak kiri. Ini berpahala atau tidak? Berpahala atau tidak? Amal soleh atau bukan? Nah ucapan kita pun ada nilainya, paham ya? Ucapan yang kita lantunkan ada nilainya, berarti mengucapkan subhanallah walhamdulillah berpahala. Mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya berpahala. Jadi ucapan lisan kita itu dinilai, ditimbang. Thayyib. Ucapan sudah selesai, pindah kepada perbuatan. Perbuatan hati. Contohnya apa perbuatan hati? Hati kita berbuat atau tidak? Berbuat ya hati kita ya. Ini dengar kayak gini berisik atau tidak? Dengar kayak gini berisik atau tidak? Hah? Diakui aja berisik. Nah, sabar atau enggak sabar? Nah, berarti pahala atau tidak? Nah, paham ya? Jadi hati kita juga bekerja beramal. Hati kita juga beramal. Jadi hati pun ada nilainya. Amalan hati juga ada nilainya. Berharap hadiah. Berpahala atau tidak? Berharap hadiah. Ya. Berpahala atau tidak? Mubah. Ya sekali gitu ya. Terus pokoknya bisa ditimbang sendiri ya. Artinya berharapnya, takutnya, apalagi misalnya tawakalnya, pasrahnya, amalan hati itu semuanya ada nilainya semuanya. Jika itu lillahi ta'ala maka berpahala, jika itu untuk selainnya maka menjadi kesyirikan, paham ya? Jika itu untuk perkara duniawi maka bisa mubah, bisa jatuh pada perkara yang dilarang. Amalan lisan, zikir, baca Quran, apalagi? Zikir, baca Quran, apalagi? Apa? Salat, itu dua-duanya. Ucapan, perbuatan lisan dan perbuatan anggota badan, apalagi? Apa? Salam, terus apa lagi? Doa, terus apa lagi? Nek antum pulang, yang kok tambah wayu saiki sampean. Nah, berpahala atau tidak? Nah itu juga perbuatan lisan. Berarti memuji itu juga perbuatan lisan. Alok. Nah, perbuatan lisan atau tidak? Semuanya ada hisabnya. Semua ada hisabnya. Mencemooh, mencaci maki, berdusta, kadzab, semuanya ada hitungannya semua. Yang terakhir amalan anggota badan nggak usah disebutkan ya, sudah paham semuanya. Nah itu iman, mencakup 5 perkara. Paham sampai sini? Nah, sedangkan sebagian kelompok meyakini iman itu kepercayaan. Paham? Memang dia asalnya kepercayaan, tapi tidak berhenti pada kepercayaan saja. Tapi dia berlanjut kepada apa? Bukti dan perbuatan anggota badan. Itu iman.
Apa buktinya kalau iman itu tidak terbatas pada kepercayaan saja, tapi dia juga masuk pada ranah ucapan lisan dan amalan anggota badan. Contohnya hadis ini, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik atau orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu kepercayaan atau ucapan atau perbuatan. Akhlak itu Pak. Ya perbuatan ya ucapan juga. Soalnya orang itu kalau misuh-misuh akhlaknya baik atau tidak? Enggak baik. Berarti ini menunjukkan iman itu tidak mencakup masalah keyakinan saja tapi juga pada perbuatan. Makanya mereka yang membatasi iman itu pada kepercayaan saja, maka mereka tidak butuh beramal kata mereka. Kan yang penting saya sudah percaya. Maka enggak sholat, enggak zakat, enggak apalagi enggak puasa. Yang penting apa? Sudah beriman kata mereka. Itu sesat. Itu sesat. Itu tidak dibenarkan. Baik. Kita lanjutkan. Tadi ada tambahan, iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Pas mengerjakan ketaatan misalnya. Contoh, iktikaf 10 malam terakhir, gimana rasanya? Terbang atau tidak? Terbang kan? Tapi ketika melakukan kesalahan, rasanya ngedon atau tidak? Ada rasanya. Ya, ada rasanya dan itu terasa dan dalilnya ada banyak. Ya, contohnya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang beriman itu yang jika disebutkan nama Allah Ta'ala wajilat qulubuhum, hati mereka jadi takut bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, jika dibacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka zadatuhum imana. Iman mereka bertambah. Jadi iman itu bertambah dan berkurang. Ini untuk membantah siapa? Untuk membantah Khawarij dan Murji'ah. Murji'ah, gak ada pulpen ya, wes ini aja. Nah, taib. Iman bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ibaratnya seperti ruas-ruas ya. Anggaplah ruas jari ini. Kepotong satu, maka dia berkurang atau tidak? Berkurang. Paham? Tapi dia masih jari. Paham terus ini? Iman pun ketika berkurang dengan kemaksiatan, masih iman atau tidak? Masih, tapi dia berkurang. Nah, bagi Murji'ah, iman itu dia satu paket. Mau dipotong kayak apapun dia masih jari. Paham ya? Masih kamil sempurna bagi orang-orang Murji'ah. Bagi orang Khawarij, iman itu satu paket. Kepotong maka dia sudah bukan jari. Paham di sini? Makanya dalam akidahnya orang Khawarij, kapan dia berbuat maksiat kafir kata mereka. Kata mereka. Tapi orang Murji'ah berbuat dosa kayak apapun, selama dia sudah la ilaha illallah aman. Paham ya? Kenapa? Karena dia berkurang sebanyak apapun tetap apa? Tetap iman namanya. Tetap iman. Jadi iman dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bercabang. Dalam akidah mereka satu paket. Sampai sini jelas? Akidah mereka satu paket. Dalam akidah kita bercabang. Kapan cabangnya berkurang? Ya berkurang juga. Kapan cabangnya nambah ya bertambah. Seperti itu. Dan itu logis. Logis atau tidak? Antum bisnis duitnya nambah. Berarti bisnisnya nambah atau tidak? Nambah. Bisnisnya berkurang. Uangnya berkurang. Berarti bisnisnya berkurang atau tidak? Berkurang. Apakah bisnisnya habis? Kan cuma berkurang. Jelas sampai sini? Terus berkurang sampai habis. Iman juga sama seperti itu. Berkurang sampai habis. Sampai menjadi apa? Kafir. Sampai hilang
keimanannya. Maka iman kita terpupuk dengan apa? Ketaatan. Semakin nambah ketaatan, semakin apa? Bertambah keimanannya, semakin bertambah keimanannya. Kemudian masalah berikutnya, wa man tarakas sholata faqad kafar, dan siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Walaisa minal a'mal syai' tarkuhu kufrun illa sholah, tidak ada sesuatu yang jika ditinggalkan kufur kecuali sholat. Wa man tarakaha fahuwa kafir. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Wa qad ahallallahu qatlah, dan Allah telah menghalalkan membunuh dia. Oh, ini dipahami nih. Jangan sampai salah paham. Nanti bisa bahaya ini. Jadi meninggalkan sholat hukumnya apa? Kafir. Mau sengaja, enggak sengaja, malas, enggak malas. Apapun alasannya, pendapat yang kuat dari Imam Ahmad bin Hanbal, fahuwa kafir. Maka dia kafir. Bahkan Syekh bin Bas contohnya, sekali ninggal sholat saja maka sudah dihukumi sebagai kafir. Jika sudah begitu maka ditangkap, kemudian oleh penguasa disuruh tobat. Jika dia tobat maka diterima, jika tidak maka dieksekusi. Berarti siapa yang mengeksekusi? Penguasa kaum muslimin. Nanti kita ada pembahasannya bi'idznillah azza wa jalla. Mudah-mudahan nanti kita sampai di sana. Yang berikutnya, wa khairu hadhil ummah ba'da min nabiyha Abu Bakrin As-Siddiq. Sebaik-baik umat setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Thumma Umar, kemudian Umar bin Khattab, thumma Utsman, kemudian Utsman bin Affan. Nuqaddim haula'i tsalatsah. Kita dahulukan mereka bertiga, kama qaddamahum ashabu Rasulillah, sebagaimana para sahabat Rasulullah mendahulukan mereka alaihi salatu wassalam. Lam yakhtalifu fi dzalika, mereka tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. Thumma ba'da haula'i tsalatsah, kemudian setelah mereka bertiga, ashabus syura, yaitu ahli syura al-khamsah yang berjumlah 5 orang. Siapa mereka? Ali bin Abi Thalib, wa Zubair, wa Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad, wa Talhah. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini siapa? Suaminya Asma bintu Abu Bakar. Paham ya? Jadi Abu Bakar ini satu-satunya manusia yang keluarganya itu keluarga pahlawan semua. Gak ada keluarga sehebat keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bayangkan, Pak, istrinya sahabat, bapaknya sahabat, anaknya sahabat, mantunya sahabat, cucunya sahabat. Ada enggak rumah seperti ini? Ada enggak? Rumah seperti ini ada atau tidak? Enggak bakal ada. Ya, tidak bakal ada. Makanya Abu Bakar menjadi manusia yang paling afdol di muka bumi ini setelah para nabi dan para rasul. Hebat. Asma yang terkenal dengan Dzatun Nitaqain, yang membawa 2 selendang untuk apa? Mengirim bekal bagi Rasul ketika proses hijrah bersembunyi di Gua Tsur contohnya. Banyak cerita-cerita yang terkait dengan keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wanita yang paling dicintai Rasulullah siapa? Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan fadilah yang luar biasa. Kita enggak bakal bisa mengalahkan Abu Bakar, mustahil. Coba Umar sebutkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapaknya sahabat? Nah, bapaknya sahabat? Bukan, kafir bapaknya. Anaknya sahabat? Iya, Hafsah, Abdullah bin Umar. Cucunya sahabat? Antum enggak tahu. Paham sampai sini? Mantunya sahabat? Antum juga enggak tahu. Iya, mantunya juga sahabat. Terbunuh pada perang Badar. Paham ya? Jadi kalau dibandingkan sama Abu Bakar, jauh atau tidak? Jauh.
Ya, keluarga yang sangat mulia, keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa Abdurrahman bin Auf, salah satu orang kaya, wa Sa'ad bin Ubadah, ini tokohnya orang Ansor, wa Talhah dan Talhah. Ini 8 nama yang mulia, kulluhum yasluh lil khilafah, semuanya berhak menjadi khalifah. Wa kulluhum imam, semuanya imam. Jadi imam itu tidak lazim harus menjadi presiden, paham ya? Seperti Imam Muhammad bin Abdul Wahab, imam atau bukan? Imam. Tapi dia bukan khalifah. Jadi mereka semuanya imam dan semuanya layak jadi khalifah. Berarti mereka semuanya tidak menjadi khalifah. Yang jadi khalifah siapa? Hanya Ali di antara 5 dewan syura tersebut. Wa nadhhab fi dzalika ila hadits Ibnu Umar, dan kita memilih pendapat ini berdasarkan hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kunna na'uddu, kami menganggap, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun, dan ketika itu Rasulullah masih hidup alaihi salatu wassalam, wa ashabuhu mutawafirun, dan para sahabat masih sangat banyak. Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma naskut. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian kita diam. Ini untuk membantah firqah mana? Akidah ini untuk membantah siapa? Firqah 2. Berarti siapa? Nah, paham ya? Untuk bantah mereka. Antum sebutkan Abu Bakar dan Umar di depan mereka, ini telinganya panas, bisa meledak ini. Bencinya mereka kepada siapa? Kepada para sahabat yang mulia, terutama Abu Bakar dan Umar. Makanya salah satu cara membongkar kedoknya orang yang akidahnya seperti itu apa? Sebutkan Abu Bakar dan Umar. Lompat dia nanti. Kelihatan. Soalnya nggak mungkin orang benci itu dia bisa menahan amarahnya. Coba antum benci sama orang, kemudian orang itu disebutkan sekali, masih bisa sabar. 2 kali, 3 kali, 5, lama-lama melompat ya antum. Iya atau tidak? Nah itu bongkar mereka seperti itu. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Tsumma min ba'di dzalika, setelah mereka ashabis syura. Mana tadi? Ashabis syura, setelah para dewan syura yang jumlahnya 5 tadi. Ahlu Badr minal muhajirin. Para peserta perang Badar dari kalangan muhajirin. Tsumma ahlu Badr minal ansor, kemudian para peserta perang Badar dari kalangan ansor, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qadril hijrah, sesuai dengan kadar hijrah mereka, wasabiqati awwalan fa awwala, mana yang duluan maka dia yang lebih utama, lebih afdol daripada sahabat yang lainnya. Jadi peserta perang Badar 313 ya. 313 itu yang paling afdol adalah sahabat muhajirin. Setelahnya sahabat ansor. Makanya Sa'ad bin Ubadah tadi itu ansor. Tapi dia masuk di Dewan Syura yang 5. Menunjukkan tidak semua muhajirin lebih afdol daripada semua ansor. Tergantung apa? Tergantung fadilah mereka di dalam perjuangan Islam. Hal ini menunjukkan bahwasannya para sahabat itu mereka tidak satu tingkatan. Derajatnya bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Wa kullu man sahibahu thumma afdhalun nasi ba'da haula ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnul ladzi bu'itsa fihim. Thumma afdhalun nas, kemudian manusia terbaik setelah mereka tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Dewan Syura yang 5, kemudian peserta perang Badar, yang terbaik setelah mereka adalah para sahabat Rasulullah yang masih berjumpa dengan Rasul. Itu yang terbaik. Wa kullu man sahibahu sanatan, dan semua yang menyertai Rasulullah jadi sahabatnya walaupun cuma setahun, au syahron atau 1 bulan, au yauman atau cuma sehari jadi sahabatnya Rasul, au sa'atan atau cuma sesaat saja. Ada enggak yang pernah jadi sahabatnya Rasul cuma sedetik aja atau sesaat saja? Ada.
Ketika haji wada, ada bayi dibopong, dijumpakan dengan Rasul. Habis itu nggak bertemu lagi. Ini sahabat ini, paham ya? Ini sudah jadi sahabat. Padahal dia nggak sadar, tapi dia sudah jadi sahabat. Subhanallah, betapa nikmatnya menjadi sahabat Rasul. Aura'ahu atau minimal melihatnya. Fahuwa min ashabihi, maka dia ada termasuk sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahu minas suhbati ala qadri ma sahibah. Derajat kesahabatan dia sesuai dengan sejauh mana dia menjadi sahabatnya Rasul alaihi salatu wasallam. Makanat sabiqatuhu ma'ahu. Sesuai dengan sejauh mana dia mendahului, membersamai Rasul alaihi salatu wasallam. Wa sami'a minhu, mendengar darinya. Wa nadhara ilaihi nadratan, dan pandangan kepada Rasul walaupun cuma satu kali pandangan. Fa'adnahum suhbatan, yang paling rendah derajat sahabatnya. Huwa afdalu minal qarnil ladzi lam yarauhu, dia secara mutlak lebih afdal daripada generasi yang datang setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi misalnya kita kenal tabi'in, siapa tabi'in yang terkenal? Sa'id bin Musayyib, terus siapa lagi? Hasan al-Basri, terus siapa lagi? Qatadah, terus siapa lagi? Ada banyak. Muhammad bin Sirin contohnya. Atau Ikrimah, budaknya Ibnu Abbas. Ya, budak tapi dia ulama, paham ya? Allah mengangkat derajatnya sampai hari ini kita meriwayatkan tafsir Quran dari Ikrimah. Ini budaknya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka yang terkenal ini masih kalah dengan bayi tadi yang sampai saat ini kita nggak tahu siapa namanya. Lebih afdol si bayi yang berjumpa dengan Rasul ketika haji wada pada tahun ke-10 Hijriah. Walau lakullaha bijami'il a'mal, seandainya yang datang setelah para sahabat ini mereka datang dengan semua amal kebajikan. Kana haula'il ladzina sahibu ra'an nabi, maka mereka yang pernah menjadi sahabatnya Nabi wa ra'auhu, dan melihatnya, wa sami'u minhu, mendengar darinya, wa man ra'ahu bi'ainihi, dan melihatnya dengan matanya langsung, wa amana bihi, dan beriman dengannya, walau sa'atan, walaupun cuma sesaat saja berjumpanya, afdalu minat tabi'in, lebih afdal daripada para tabi'in. Walau amilu kulla a'malil khair, walaupun seandainya mereka mengerjakan semua amal kebajikan. Akidah ini untuk membantah dua firqah yang sesat tadi, Khawarij dan Rafidhah. Khawarij dan Rafidhah. Jadi para sahabat itu lebih afdal daripada selain para sahabat. Sehebat apapun mereka, peran mereka dalam Islam sehebat apapun. Seperti siapa? Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang tidak kenal dengan khalifah yang adil ini? Peran yang begitu luar biasa, tapi tidak lebih afdal daripada sahabat yang berjumpa sesaat saja dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Kalau para sahabat sebaik-baik manusia, walaupun yang datang setelah mereka datang dengan semua amal kebajikan. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Ini cukup ini. Ini cukup. Untuk apa? Menunjukkan fadilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah meyakini semua sahabat adil. Sehingga kalau ada hadis majhul, enggak diketahui siapa sahabatnya, hadisnya sahih. Apa dalilnya? Sahabat walaupun majhul tetap hadisnya sahih. Ketika para sahabat di Masjid Quba sedang sholat subuh ya, masih menghadap ke arah Syam, ke arah utara. Kemudian tiba-tiba datang seseorang berteriak, Huwilatil qiblah. Kiblatnya telah diganti ke arah mana? Ke arah Ka'bah. Istadaru, maka mereka langsung apa? Puter. Mereka pas puter tadi ngecek siapa orangnya atau tidak? Enggak ngecek. Berarti sahabat kalau majhul itu diterima ucapannya atau tidak? Diterima kabarnya.
Tapi kalau kita majhul, ngalor. Sopo sih ngomong ini? Kan lihat kayak gitu dulu kan. Gak bisa langsung diikuti begitu saja. Itu bedanya sahabat dengan kita. Kita majhul tertolak. Sahabat majhul diterima. Itu fadilahnya mereka. Dan kita wajib ridho dengan mereka sebagaimana Allah telah ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah ridho kepada mereka wa radu anhu, dan mereka ridho kepada Allah. Maka kita pun wajib ridho kepada manusia yang telah diridhoi oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau disebutkan Utsman bin Affan, Muawiyah hatinya mangkel, berarti ahlu sunnah atau bukan? Dia bukan ahlu sunnah. Kenapa? Cirinya ahlu sunnah ridho kepada para sahabat. Antum ridho gak dengan Abu Sufyan? Ridho atau tidak? Pada perang Uhud, Abu Sufyan jadi apa? Dedengkotnya orang-orang kafir Quraisy yang memerangi siapa? Rasul. Kalau sampai ada sesuatu gara-gara kisah sejarahnya yang kelam tadi, berarti apa? Imannya bermasalah. Gak boleh ada sedikit pun rasa benci kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik. Sampai sini selesai. Kemudian kita lanjut masalah yang berikutnya. Agak hot ini, panas. Baik. Dipersiapkan mentalnya. Kemudian beliau berkata, wasamu wa ta'atu lil a'immati wa amiril mu'minin. Nah, dengar dan taat kepada siapa? Kepada para imam dan amiril mu'minin, penguasa kaum muslimin, al-barri wal fajir. Mau dia baik, mau dia brengsek. Paham sampai sini ya? Aduh, ini berat kalau orang-orang punya akidah khawarij, ini berat menerima akidah ini. Penguasa, dolim, kok malah dibela-belain, dasar penjilat, digitukan kan? Ini akidah kita seperti ini. Ente ini kelompok dari mana ini? Udah jelas-jelas dolim, curang. Dan apalagi misalnya korupsi dan banyak caci makian yang ditujukan kepadanya. Kok masih dibela-belain? Iya, ini akidah kita seperti ini. Dengar taat kepada penguasa kaum muslimin. Nah, waman waliyal khilafah, dan siapa yang telah dapat khilafah, kekuasaan ya, kekuasaan. Paham? Dapat kekuasaan. Kekuasaan itu apa? Cirinya kekuasaan itu bisa merintah, bisa melarang, bisa masukkan ke dalam penjara. Itu kekuasaan. Berarti kalau ada ngaku-ngaku dia punya kekuasaan, tes. Coba itu penjara itu. Bisa enggak? Jika tidak bisa berarti apa? Dia bukan penguasa. Paham sampai sini? Dia bukan penguasa. Maka tidak berhak dapat hak ini. Sampai sini jelas? Oh, kita yang menentukan Idul Adha. Mungkin kita punya kekuasaan juga. Oh, kita tes, coba penjara itu orang. Enggak bisa. Berarti apa? Enggak berhak ngatur-ngatur. Siapa ente? Jelas sampai sini? Taib. Wajtama'an nasu alaih, dan orang-orang berkumpul sepakat dia penguasanya. Waradu bih, mereka rela dia jadi penguasa. Antum sekarang rela atau tidak penguasanya kita itu? Rela? Ya namanya rela, ini namanya rela. Kalau enggak rela berarti apa? Ya akan terjadi apa? Pertumpahan darah. Berarti kalau sudah damai berarti apa? Itu namanya rela. Walaupun terpaksa. Paham ya? Itu namanya rela walaupun terpaksa. Waman ghalabahum bisayf, dan kalau ada yang merebut kekuasaan dengan apa? Dengan pertumpahan darah. Hatta sara khalifatan, sampai dia merebut kekuasaan. Wa summiya amirul mu'minin, dan dia dinamakan sebagai amirul mu'minin, maka dia yang ditaati dan didengarkan. Jadi apalagi dapat kekuasaan dengan cara manipulasi suara. Lebih ringan daripada apa? Daripada ghalaba bisayf, daripada pertumpahan darah. Pada ceritanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi
terjadi pertumpahan darah itu. Berapa darah yang melayang? Luar biasa. Para ulama disikat sampai 100 orang lebih dibunuh oleh siapa? Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Itu pun para sahabat mereka sepakat dia sebagai apa? Penguasa kaum muslimin. Para sahabat sepakat tidak memberontak kepada dia. Jadi akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini. Apakah semua keputusan penguasa itu ditaati dan diamalkan? Nah, pertanyaan selanjutnya. Jawabannya, Pak? Semuanya ditaati dan tidak semuanya diamalkan. Tafsirnya gimana ini? Selama tidak menghalang-halangi ibadah umat Islam. Contoh, dilarang sholat di situ, itu menghalangi atau tidak? Ditaati atau tidak? Tidak ditaati, berarti terobos, tetap masuk ke masjid, sholat di situ. Oh, berarti kan tetap di itu ya. Ya, baik. Tidak menyimpang dari Quran dan Sunnah. Kayak tadi ya, dilarang di masjid itu melanggar Quran Sunnah atau tidak itu? Nah, ditaati atau tidak? Ditaati. Berarti kaidahnya gimana? Ah, ini kaidahnya. Jadi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Ini kaidahnya. Tidak boleh taat dalam hal kemaksiatan, paham ya? Jadi kalau perintahnya adalah maksiat, nanti ada pawai. Ikut atau tidak? Tidak. Contoh kayak gitu. Karena isinya adalah jelas itu ada ikhtilat dan yang lain sebagainya. Ini kaidah dasar kita. Berarti kalau ada orang taat sama penguasa, semuanya ditaati dan dia ridho, maka dia penjilat, paham ya? Itu penjilat. Ketaatan kita terbatas pada hal-hal yang ma'ruf. Lalu lintas taat, apalagi dokumen taat, apalagi enggak wajib. Itu enggak wajib. Karena itu kedoliman. Karena itu kedoliman. Riba kita tidak bisa taat. Paham sampai sini ya? Jadi ketaatan itu sifatnya tidak memberontak, itu namanya taat. Paham sampai sini? Jadi ketaatan dalam bahasa Ahlus Sunnah itu tidak menentang, tidak memberontak, tidak bikin makar dan yang lain sebagainya. Itu definisi ketaatan kita. Nah, ketaatan kita menghadapi kemungkaran-kemungkaran maka adalah sabar. Paham ya? Jadi kita tidak ikut yang mungkar, hanya kita bersabar karena kalau kita melawan akan terjadi madharat, mafsadat yang lebih besar daripada mafsadat yang pertama. Jadi bukan karena ridho, tapi karena apa? Ada mafsadat dan madharat yang ditimbang di sini. Nah, mereka mengiranya kita ridho. Jadi penjilatnya para penguasa tidak seperti itu. Apakah khutbah di dalam masjid tidak menerangkan bahayanya riba? Menerangkan atau tidak? Menerangkan bahayanya riba. Tetapi itu tidak melazimkan apa? Berbuat makar kepada penguasa. Hati-hati. Jelaskan yang haram, tapi jangan ajak manusia keluar dari apa? Ketaatan kepada penguasa yang sah. Jelas kaidahnya? Ini kaidahnya kita di dalam taat kepada penguasa yang sah kaum muslimin. Tidak boleh merongrong umat masyarakat untuk memberontak atau melawan atau berbuat makar kepada kekuasaan yang sah. Dampak buruknya keamanan hilang, terjadi pertumpahan darah, perang saudara, dan itu kalau sudah terjadi itu lama berhentinya itu. Lama berhentinya. Dan untuk bisa pulih kembali kepada sebelumnya itu berat. Makanya tidak ada negeri yang melakukan pelengseran penguasa kecuali apa? Ekonominya juga apa? Ngedon.
keamanan juga tidak stabil dan itu banyak contohnya dan kita juga sudah merasakan hal-hal tersebut. Makanya waktu-waktu rawan itu adalah waktu-waktu ketika apa? Terjadi pergantian kekuasaan. Makanya ketika Rasul wafat alaihi salatu wassalam, itu langsung jasadnya dikebumikan atau tidak? Tidak, tapi diselesaikan masalah apa? Khilafah terlebih dahulu. Ini darurat, bahaya. Manusia itu tidak ada khalifah, itu dalam kondisi bahaya. Masa transisi itu masa yang berbahaya. Makanya kita banyak-banyak berdoa. Ini tahun-tahun genting ya kan gitu kan. Banyak-banyak berdoa dan jangan banyak berfatwa dalam masalah pilih ini, pilih itu. Diam, gak usah ikut-ikutan. Ini masa-masa genting. Masa-masa genting ini sangat berbahaya. Dan orang yang paham politik, paham pertahanan, paham kayak gini. Mereka masih tetap mengajak kepada seperti itu karena apa? Ya karena memang tidak bisa mengingkari secara belak-belakan. Mereka paham sudah tahu konsekuensinya tapi ya masih tetap apa? Rebutan seperti itu. Ya entah kenapa. Emang manusia seperti itu. Thayyib. Kemudian, kita bahas lagi. Jadi tadi kaidah ketaatan kita kepada penguasa selama dalam hal yang ma'ruf. Maka kita wajib taat kepada mereka. Kalau isinya maksiat maka kita tidak boleh taat kepada mereka. Thayyib. Jika masalahnya masalah ijtihad, boleh enggak kita menyelisihi penguasa? Jika masalahnya masalah ijtihadi, boleh enggak kita menyelisihi penguasa? Jawabannya, jika itu masalahnya masalah ijtihad, maka wajib ngikuti keputusan penguasa. Jika masalahnya masalah yang ijtihadi, dalam rangka menyatukan kalimat kaum muslimin. Jangan sampai membuat pendapat sendiri di dalam hal yang sifatnya ijtihadi. Kemudian jika melihat pada penguasanya kemungkaran, diam atau mengingkari. Melihat penguasa berbuat mungkar, diam atau mengingkari atau menonton saja. Mengingkari dalam hati, ini yang wajib. Selebihnya dengan ucapan ada syaratnya, yaitu apa? Sir, diam-diam atau tersembunyi. Ya, empat mata, sampaikan secara empat mata. Tidak dengan cara yang alani, terus terang, terbuka di hadapan rakyat, di hadapan media, di hadapan manusia, ini akan memancing kemarahan. Kalau sudah marah ya tahu sendiri. Sultan kalau marah seperti apa? Ya misal okelah debat menang gitu. Tapi habis ini dipersulitnya. Izinnya dipersulit, apa-apanya dipersulit. Dan berbagai macam hal yang bisa mereka lakukan untuk bisa balas dendam. Itu yang mereka lakukan. Thayyib. Kemudian masalah berikutnya. Wal ghazwu madin ma'al umara. Perang atau jihad. Madin berlaku, tetap berlangsung ma'al umara. Bersama benderanya para penguasa yang sah. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Al-barri wal fajir. Mau dia orang baik, mau dia penguasa yang jahat, yang brengsek, la yutrok, enggak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Ini juga masalah penting, Pak. Masalah jihad. Wah, ini berarti nanti ini bantahan untuk kelompok mana? Masalah jihad ini untuk kelompok Khawarij. Untuk kelompok Khawarij. Karena orang Khawarij jihadnya bersama siapa?
tidak bersama penguasa mereka. Nah, akidah kita jihad itu di bawah bendera penguasa. Jihad yang model bagaimana? Karena jihad itu ada dua macam. Jihad yang sifatnya difa'i, sifatnya pertahanan. Musuh menyerang, masuk ke negeri kaum muslimin, maka bertahan. Ini juga jihad. Yang kedua, menyerang orang kafir, ini juga jihad. Paham ya? Negeri Islam keluar menyerang orang kafir, ini juga jihad. Nah, yang dimaksudkan di sini jihad bersama penguasa, itu jihad yang mana? Hah? Ketika bertahan apa mungkin masih punya amir? Punya penguasa, mungkin atau tidak? Gimana ceritanya? Kan dia sembunyi, kemudian ditangkap, sehingga tidak punya penguasa. Kosong. Perang gerilya itu berarti penguasanya ada atau tidak? Ibaratnya enggak ada, itu perang pribadi-pribadi sifatnya. Jadi ketika terjadi penjajahan, jihad itu sifatnya apa? Bukan tatau ya, sifatnya furoda, masing-masing. Bikin kelompok sendiri-sendiri. Tidak wajib ada pemimpinnya ketika terjadi penjajahan kaum muslimin. Paham sampai sini? Tapi yang wajib ada bendera penguasa adalah apa? Ketika menyerang negeri tetangga. Paham? Jadi kalau musuh datang menyerang kaum muslimin, kemudian penguasa tidak ada alias ketangkep dan seterusnya, maka di sini berlaku apa? Jihad personal-personal atau sifatnya kelompok-kelompok kecil nggak ada masalah. Itu sudah jihad. Dan jika negara terbentuk, maka wajib jihad di bawah penguasa atau komando penguasa tertinggi negara. Sampai sini jelas? Contoh, ini agak berat ini, pembahasannya agak lumayan ya. Contoh, wes gini aja, negeri tetangga kita ada yang kafir atau tidak? Ada. Apakah kita nyerang Amerika dulu atau tetangga dulu? Contoh ya, nyerang yang jauh dulu atau yang dekat dulu? Yang dekat dulu. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkuasa, maka yang beliau lakukan? Pembersihan internal dulu. Orang-orang murtad dibabat habis. Paham? Setelah habis maka berlaku apa? Ekspansi ke arah Persia, ke arah Romawi. Romawi itu di utara, Pak. Romawi itu di utara, Persia di timur. Diekspansi mereka. Dan pada masanya Abu Bakar As-Siddiq, panglima perang Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu berhasil menaklukkan Romawi pada perang Yarmuk. Pada perang Yarmuk. Itu ada di Suriah sana sampai hari ini. Yarmuk itu. 80.000 pasukan orang kafir mati. Kemudian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkuasa, dilanjutkan ekspansi kemana? Ke arah Persia. Persia dibabat habis. Makanya orang Persia, orang Rafidah bencinya kepada Umar sampai ke langit ke-7. Karena dia yang membasmi habis. Sampai hari ini tidak bisa berdiri kerajaannya. Sampai kiamat gak bisa berdiri lagi kerajaan itu. Adapun Romawi yang menaklukkan siapa? Yang menaklukkan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi jasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sangat besar sekali. Kenapa? Waktu itu umat Islam mau memerangi orang-orang yang gak bayar zakat itu ragu gitu loh. Dan yang waktu itu yang hakul yakin siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mau mengirim pasukan Usamah bin Zaid ke arah Syam, ke arah Romawi. Para sahabat pada menentang. Tapi Abu Bakar tetap lanjut. Apa yang dikerjakan Rasul, yang disampaikan Rasul, lanjutkan. Itu madhabnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Banyak jasanya. Sehingga setelah terjadi pembersihan internal, negara menjadi apa? Kokoh dan kuat. Akhirnya apa?
bisa ekspansi. Akhirnya pada masa Umar tinggal melanjutkan. Persia habis, Romawi habis sampai ke sebelum Turki. Jadi Turki pada masanya Umar itu masih tersisa sebagai negara apa? Negara kekuasaan orang-orang Romawi. Kemudian Mesir ditaklukkan. Itu tinggal melanjutkan jasa pondasi dasar yang telah diletakkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi negara yang terdekat dulu yang diekspansi. Baru lanjut terus dan terus. Jadi jihad itu wajib atau tidak? Wajib bagi penguasa kaum muslimin. Nah, berarti sekarang ada jihad atau tidak? Ya? Jihad ada atau tidak sekarang? Antum kok jadi ragu bahas masalah ini? Sekarang ada jihad atau tidak? Di mana? Di mana, Pak? Itu jihad bertahan atau jihad menyerang? Yang kita bahas menyerang atau bertahan? Nah, ada atau tidak sekarang? Enggak ada. Jadi jihad yang versi ini sekarang terhenti. Sekarang apa? Terhenti dan entah sampai kapan akan ada lagi. Berarti yang mereka namakan sebagai jihad, orang-orang ISIS, orang-orang apa lagi misalnya. Nah, kelompok-kelompok itu ya. Itu jihad atau bukan? Itu namanya ngawur. Masa iya jihad seperti itu? Sembunyi-sembunyi masuk tempat ibadah orang lain, dia sendiri yang meledak. Habis itu kita yang jelek. Wah, ini jenggoten, wah kita yang kena. Padahal itu perbuatan mereka, orang-orang yang bodoh. Itu bukan jihad sama sekali. Dia berangkat menyelinap, sembunyi-sembunyi, kemudian Allahu Akbar. Kemudian meledak. Dia bawa kalimat Allahu Akbar. Dia nggak paham kalimat itu seperti apa. Orang tidak paham fikih jihad. Jadi jihad itu yang diperangi siapa, Pak? Orang kafir. Berarti setiap ketemu orang kafir perangi gitu. Ada spesifikasinya. Kafir, harbi, laki-laki, balik, berakal, media ahlul qital alias tentara, pasukannya. Jelas? Berarti yang tidak masuk kategori ini diperangi atau tidak? Tidak. Kalau diperangi nggak boleh, dibunuh apalagi gitu loh. Nah mereka ini kalau lihat orang kafir, ini udah mikir nggak karu-karuan. Apalagi togut yang ditogut-togutkan, yang dikafir-kafirkan itu. Lihat polisi di tengah jalan. Bingung mereka cari. Ya Allah, kebodohan. Makanya mereka itu sufahaul ahlam. Anak kecil yang bodoh-bodoh, semangatnya tinggi, tapi nggak tahu fikihnya seperti apa. Jihad itu ada aturannya. Contoh ada provinsi yang memberontak ya, kemudian dikirim pasukan ke sana. Jihad atau bukan? Malah memberontak itu jihad. Jihad atau bukan? Melawan berontak itu jihad atau bukan? Jihad atau bukan? Jihad itu yang dilawan siapa, Pak? Satu, kafir. Terus harbi. Terus laki-laki, balik, berakal. Berarti kalau dia ini muslim, berarti perangnya jihad atau bukan? Bukan. Habis itu teriak, ayo kita datang ke sana, kita serang. Allahu Akbar katanya jihad. Jihad apaan? Ini enggak paham apa itu jihad. Makanya pas mau ngajar ini sebetulnya agak geleng-geleng kepala. Soalnya mau enggak mau disampaikan apa adanya. Paham sampai sini? Jadi ya Allah, anak mau menyampaikan Yesus kadung tidak mau diapakan lagi. Sampaikan aja. Jadi intinya orang kafir itu ada 4 macam ya. Harbi, mu'ahad, musta'man, dhimmi. Nah cara membedakan 4 ini gimana? Harbi ini orang yang ahlul harb yang merupakan orang kafir yang bisa diperangi. Musta'man ini yang masuk ke negeri Islam.
dikasih visa. Berarti ada orang kafir, tentara, masuk negeri Islam dibunuh, ya nggak boleh. Mustakman dia. Mu'ahad, yang sedang ada perjanjian dengan negara Islam. Berarti sekarang menyerang negeri sebelah, langsung ngebom di sana. Jihad atau bukan? Bukan, karena dia mu'ahad. Ada perjanjian damai dengan negara kita. Dhimmi, orang kafir yang tinggal di tengah-tengah umat Islam itu namanya dhimmi. Mereka 3 jenis ini gak boleh dibunuh, gak boleh diganggu hartanya, kehormatannya, dan seterusnya. Apa gak panas orang Khawarij dengar kayak gini? Yang boleh diperangi siapa? Cuma satu. Perang itu apa? Perang itu Pak, pasukan dengan pasukan adep-adepan. Rusia sama Ukraina, hadap-hadapan. Itu namanya perang. Bukan sembunyi-sembunyi kemudian dor dia yang mati. Itu bukan perang. Mana ada perang seperti itu? Itu enggak gentle. Makanya kalau perang itu mesti ada duel dulu. Mubarozah. Setelah itu baru apa? Iltiqa, ya, perang, iltiham. Pertempuran antara 2 pasukan yang berhadapan-hadapan tadi. Perang sejak zaman dulu sampai sekarang seperti itu, hadap-hadapan. Maju mundur, terus hadap-hadapan. Enggak dengan cara banci seperti itu. Itu perang. Berarti warga sipil itu dibunuh atau tidak? Tidak. Ini fikih jihad. Ini fikih apa? Fikih jihad. Betapa indahnya Islam. Tapi manusia enggak mau belajar fikih jihad. Ini kalau kita bahas lama, ana khawatirnya kitabnya enggak selesai. Minimal sudah paham ya sampai sini ya. Jadi jihad itu yang dilawan siapa? Orang kafir. Berarti kalau lawannya muslim, jihad atau bukan? Bukan, selama-lamanya bukan jihad. Itu bukan jihad. Ustadz, jihad itu jihad lawan hawa nafsu. Iya benar. Tapi kita sedang berbicara konteksnya apa? Konteksnya yang perang. Konteksnya yang perang. Itu di bawah amir. Di bawah bendera panglima perang kaum muslimin yang sah. Yang punya kekuasaan. Berarti yang gak punya kekuasaan, sembunyi di hutan, gak punya penjara, itu panglima perang atau bukan? Bukan. Hah? Ya Allah, wes. Ya, intinya jihad itu bersama penguasa kaum muslimin. Berarti kalau penguasa kita mengatakan serang negeri tetangga, jihad atau bukan? Lihat dulu negeri tetangganya negara apa? Islam atau kafir dulu. Kalau Islam berarti apa? Itu bukan jihad, tapi fitnah itu namanya jadinya. Qital, fitnah. Tapi kalau yang diserang tetangga yang kafir, berarti namanya apa? Itu baru namanya jihad. Jelas? Wahai pemuda-pemuda yang punya semangat yang tinggi, dengarkanlah ceramah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sampai mati konyol, ya, iman-iman. Punya nyawa cuma 1, kemudian mati konyol, terus larinya kemana kayak gitu. Jadi kalau mau korban nyawa silahkan korbankan tapi di tempatnya gitu loh. Jangan sampai salah tempat, kan eman-eman kayak gitu. Ya, jadi mau jihad lawan orang kafir, sekarang ini waktunya jihad atau tidak, ini bukan waktunya jihad. Karena tidak ada perintah, tidak ada woro-woro, tidak ada ajakan jihad dari penguasa kaum muslimin. Kalau amir berkata, presiden berkata, penguasa berkata, serang tetangga itu yang kafir itu baru jihad. Silakan ikut. Pak tentara, saya ikut. Nah, izin seperti itu. Oke, ikut. Gak ada masalah kayak gitu. Tidak ada masalah. Mudah-mudahan gak ada yang tanya ya. Nanti kalau ada yang tanya, terus yang kejadian di sebelah sana tahun berapa itu? Itu jihad atau bukan? Nah, ya yang itu yang provinsi itu loh. Yes, diterka-terka sendiri aja gak apa-apa. Kita lanjutkan. Wa qismatu mana tadi? Wa qismatul fai'i wa iqamatul hududi ilal a'immati madin. Wa laisa li ahadin an yata'ana alaihim wa la yunazi'uhum. Wa qismatul fai', bagi-bagi fai'. Fai' itu apa? Fai' itu ghanimah ya. Ghanimah tapi hasilnya bukan dari perang. Ya sama-sama rampasannya. Ghanimah itu hasil perang ya. Perang menang dapat ghanimah. Tapi ini nyerang orang kafir
orang kafirnya kabur. Dapat rampasan, itu namanya apa? Al-fai'u. Paham? Yang bagi siapa? Bukan amirnya, presiden tertingginya. Paham ya? Penguasa kaum muslimin. Jadi misalnya Rasul ngirim pasukan perang. Kemudian menyerang daerah tertentu. Kemudian pulang bawa gonimah. Yang bagi Rasul bukan amirnya tadi. Jelas? Amirnya tidak ikut bagi. Maka Rasul ngambil 1/5. 1/5 untuk siapa? Rasul dan keluarganya. Maupun orang-orang fakir miskin. Kemudian 4/5 ini nanti dibagi kepada pasukan perang yang ikut tadi. Terus kaum muslimin yang tidak ikut perang dapat apa? Dapat dari 1/5 yang didapatkan Rasul tadi. Jelas sampai sini? Itu pembagiannya. Rinciannya bagaimana? Ada dalam ilmu kharaj ya, atau ilmu bagi-bagi harta rampasan perang. Wa iqamatul hudud, menegakkan hudud. Hudud itu apa? Hudud itu apa? Had itu hukum yang diletakkan oleh Allah Ta'ala, misalnya mencuri potong tangan, membunuh kisos, atau zina rajam, atau zina dicambuk, atau misalnya minum khamr dicambuk. Eksekutornya siapa? Ilal a'immati madin, penguasa yang mengeksekusikannya. Berarti sipil nangkep maling kemudian digebuki bareng-bareng. Ini akidahnya Ahlussunnah atau bukan? Bukan. Enggak dibenarkan. Tapi sipil nangkap orang berbuat kejahatan dibawa kepada penguasa yang sah atau pihak yang berwenang. Ini akidah kita. Karena eksekusi lapangan itu ranahnya siapa? Ranahnya penguasa kaum muslimin. Tidak boleh bagi sipil dia menegakkan had sendiri. Ada kelompok dari kaum muslimin tahu anggota jamaahnya berzina. Kemudian dia menegakkan apa? Rajam. Tahun berapa itu kejadian itu? Pernah dengar berita ini? Pernah dengar ya? Belum pernah dengar? Oh ini dulu kasusnya ramai tahun 2000-an kok. Enggak pernah dengar ya? Tahun 2000-an ramai kasusnya ini. Jadi ada salah satu kelompok jamaah yang ikut membantu berjuang di sana, mendapati jamaahnya ngaku dia berzina. Dan dia muhson, akhirnya apa? Dia menegakkan hukum apa? Rajam, enggak sah ini. Kenapa? Ini ranahnya siapa? Penguasa kaum muslimin. Jadi enggak boleh selain penguasa itu menegakkan had. Menegakkan apa? Had atau hukuman atau vonis eksekusi, vonis hukum Allah Subhanahu wa taala. Laisa li ahadin an yata'ana alaihim. Tidak boleh seorang pun menjatuhkan atau merusak para penguasa, wala yunazi'uhum, dan tidak merebut kekuasaan mereka. Jadi merebut kekuasaan yang sah itu tidak diperbolehkan. Wa daf'us shadaqati ilaihim jaizatun nafidatun. Bayar zakat kepada mereka jaizatun boleh, nafidatun sah. Maksudnya apa? Misal pihak yang soalnya bahasanya itu loh yang agak berat itu. Misal pihak yang dia punya amanah ini dia sukanya nilep ya, nilep. Akhirnya kan nggak percaya. Nah, akhirnya antum titip zakat di situ. Tahu dia bakal nilep, ini sah, paham ya? Ini sah. Ini tidak berkurang pahalanya sedikit pun. Artinya antum nitip di sana itu sah. Diperbolehkan. Wa man dafa'a ilaihim, dan siapa yang bayar zakat kepada mereka, ajza'at, itu zakat malnya sah. Barran kana au fajira. Mau itu penguasanya baik atau penguasa yang fajir, yang jahat, itu sah bayar zakatnya. Nah, zakat apa yang dibayarkan kepada mereka? Ada 2. Jadi zakat mal itu ada 4, Pak. Apa saja zakat mal itu?
Yang pertama, zakat mal yang pertama apa? Uang, emas, perak. Ini yang pertama. Yang kedua, hasil bumi atau pertanian, biji-bijian dan yang semisalnya. Yang ketiga, ternak, kambing, sapi, onta. Ini ada zakatnya. Yang keempat, urudut tijarah, barang dagangan. Barang dagangan. Di antara empat ini, yang zakatnya ditarik penguasa dua. Yaitu hasil bumi dan peternakan. Jadi penguasa mantau rakyatnya. Oh ini kok punya hewan banyak ya. Nanti hewannya itu nanti diambil zakatnya ketika sudah mencapai nisab. Oh ini waktunya panen. Maka penguasa mengirim suat atau orang-orang yang narik zakat itu datang ke sawah-sawah. Langsung dipotong itu, langsung diambil. Langsung diambil. Nah sisa dua, uang emas perak sama barang dagangan, ini zakatnya bayar masing-masing langsung ke kelompok yang 8. Fakir, miskin, amil dan yang seterusnya. Itu bayarnya kepada langsung dari kantong pribadi-pribadi. Nah yang peternakan pertanian tadi seandainya bayar kepada penguasa, dia sudah tahu ini penguasanya suka nilep, ini sah. Dan dia tidak perlu ragu atau janggal dalam dadanya, sah itu. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian wassalatul jumu'ati khalfah. Begitu pula sholat Jumat di belakangnya penguasa yang sah. Wa khalfa man walla, dan di belakang siapa yang ditunjuk oleh penguasa yang sah. Jaizatun tamatun rakaatain, itu boleh dan sholatnya sempurna. Ya, sholat 2 rakaat itu menjadi sempurna. Jadi misalnya antum sholat di masjidnya penguasa. Antum tahu di mana masjid pemerintah? Iya, paham ya? Antum sholat di situ nggak perlu ragu, itu sah. Jumatannya sah. Mau ada penyimpangan kayak apapun sah. Contoh ya, pada zamannya khilafah Bani Umayyah, khutbah Id itu sebelum sholat. Sebelum apa? Sebelum sholat. Padahal khutbah Id itu kapan dikerjakan? Setelah sholat. Nah ini diajukan. Kenapa mereka memajukan khutbah Id? Karena kebiasaan para pimpinan atau panglima perangnya orang-orang Bani Umayyah, itu kalau khutbah bisa 3 jam, duhur sampai asar itu waktunya. Betah dan kuat, Masya Allah. Nah orang-orang pada gak suka. Akhirnya setiap kali sholat Id, salam, orang langsung kabur semua. Nah untuk jaga ini akhirnya apa? Akhirnya mereka memajukan khutbah Idnya. Ini bid'ah atau tidak? Bid'ah atau bukan? Ya sangat-sangat bid'ah. Tapi sah sholat di belakang mereka. Jelas ya? Jadi seperti itu sah. Man a'adahuma, kalau sampai dia sholat di belakang penguasa yang sah, dia merasa ini ada penyimpangan, ada bid'ahnya. A'adahuma, kemudian dia ulangi sholat tadi. 2 rakaatnya tadi misalnya, diulangi. Fahuwa mubtadi'un, maka dia adalah mubtadi'. Maka dia apa? Mubtadi. Tarikunil athar, meninggalkan athar, jejak. Mukhalifun lis sunnah, menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah. Laisa lahu min fadlil jumu'ati syai'. Dia enggak dapat keutamaan sholat Jumat sama sekali. Idza lam yara sholata khalfal a'immah. Jika dia tidak menganggap sahnya sholat di belakang para imam. Man kanu, siapapun mereka. Barrihim wa fajirihim, mau yang baik mau yang fajir. Fasunnatu, jadi sunnah itu adalah antusalli ma'ahum rak'atain. Sholat 2 rakaat bersama mereka. Man a'adahuma fahuwa mubtadi', kalau sampai ada yang meninggalkannya maka dia adalah mubtadi'. Wa yadinu bi annaha tamah,
dia percaya. Kalau sholatnya yang 2 rakaat tadi sempurna sah. Wala yakun fi sadrika min dalika syakkun. Jangan sampai ada keraguan di dalam dadamu. Yakini itu sah. Yakini itu apa? Sah. Enggak perlu ada ragu sedikit pun. Wa man kharaja ala imam. Dan siapa yang keluar alias melawan ya. Melawan imam kaum muslimin. Kanan nasu ijtama'u alaihi. Orang-orang sudah pada berkumpul mengangkat dia sebagai penguasa. Wa aqarru lahu bil khilafah. Mereka mengikrarkan dia adalah khalifah, penguasa. Bi ayyi wajhin kana. Dengan cara apapun itu. Birridho au bil ghalabah. Baik dia dapat kekuasaannya dengan cara baik-baik, ridho manusia, au bil ghalabah ataupun ngerampas. Jadi penguasa tadi dapat kekuasaan dengan cara apapun itu, maka tidak boleh dilawan, tidak boleh dikhianati, tidak boleh diberontak. Faqad syaqqa hadzal kharij asal muslimin. Jika ada orang yang memberontak, maka dia hakikatnya apa? Telah memecah belah, mematahkan asal tongkatnya kaum muslimin. Tongkatnya kaum muslimin. Wa khalafal athar. Menyelisihi athar. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa in matal khariju alaih. Jika orang yang berontak ini mati. Mata maitatan jahiliyah. Maka dia mati dalam kondisi jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah itu mereka tidak punya penguasa, tidak punya pemimpin, tidak punya yang menyatukan mereka. Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Jadi penguasa itu dengan apapun caranya dia dapat kekuasaan, mau curang, mau perang, menumpahkan darah, dengan cara apapun kemudian dia sah sebagai penguasa yang sah, sebagai pemimpin kaum muslimin. Maka tidak boleh diberontak atau dilawan atau dimakari. Siapa yang melakukan itu maka dia telah mematahkan tongkatnya kaum muslimin, merusak jamaah kaum muslimin. Ini berkaitan dengan masalah apa? Khawarij. Khawarij itu ada makna umum, ada makna khusus. Khawarij itu ada makna umum, ada makna yang khusus. Perhatikan baik-baik. Biar nanti kita enggak buta ya terhadap firqah Khawarij ini. Terhadap firqah apa? Khawarij ini. Karena hakikatnya semua ahlu bid'ah itu dia punya akidah fikrah bolehnya memberontak, paham ya? Mau Murji'ah, mau Mu'tazilah, mau Jahmiyah, mau kelompok apapun, selama dia ahlu bid'ah, maka dia akan menghalalkan bolehnya membangkang kepada penguasa kaum muslimin. Kecuali ahlu sunnah wal jamaah yang menyatakan wajibnya taat kepada penguasa kaum muslimin. Antum cek aja. Kelompok apapun itu akan ada fikrah seperti ini. Nah, apakah semuanya khawarij? Kan tidak. Karena khawarij itu dia adalah fikrah yang khusus. Firqah yang khusus. Tidak semuanya itu adalah khawarij. Makna umumnya khawarij adalah, antum pahami, yang menyatakan membangkang kepada penguasa. Menyatakan membangkang kepada penguasa. Angkat senjata. Paham ya? Enggak cuma membangkang tok. Angkat senjata melawan penguasa yang sah. Alias perang ya. Alias perang. Baik dia meyakini penguasanya kafir atau tidak kafir. Baik dia meyakini penguasanya kafir atau tidak kafir. Ini makna
Khawarij secara global atau secara umum? Secara umum. Berarti tadi ada dua kelompok. Ada yang menganggap penguasa kafir, ada yang tidak menganggap penguasa kafir. Nah, yang melawan penguasa angkat senjata karena kedolimannya, bukan tidak menganggap dia karena kafir, ini namanya apa? Bugot. Namanya apa? Bugot. Berarti kelompok-kelompok yang ingin mendongkel kekuasaan itu khawarij atau bukan? Ya? Kelompok-kelompok yang ingin mendongkel kekuasaan yang sah, ingin melengsarkannya, itu khawarij atau bukan? Khawarij secara makna umum. Mana khususnya, jika dia mengkafirkan maka dia khawarij. Jika tidak mengkafirkan namanya apa? Bugot. Paham? Namanya bugot. Nah, bugot itu dilawan sesuai dengan perlawanan dia. Kalau dia demonstrasinya damai, maka tidak boleh diperangi pakai senjata tajam atau senjata yang sifatnya membunuh. Paham di sini? Tapi kalau bugot itu angkat senjata, bawa bedil misalnya, maka dilawan dengan apa? Dengan bedil pula. Jelas sampai sini? Belum jelas. Sekarang demonstrasi damai, mengatakan pemakzulan kepada penguasa yang sah. Maka cara menghadapinya bagaimana? Ya dengan, ya ini kan untuk ranahnya penguasa udah tahu ya, pakai pasukan yang apa? Untuk yang anti demo itu loh namanya. Namanya apa itu? Ya seperti itu. Untuk menghalau para pendemo. Tapi kalau yang ingin memakzulkan penguasa itu angkat senjata, maka dengan apa? Dengan perang, bunuh-bunuhan. Nanti siapa yang menang, maka itu penguasanya, itu yang dibaiat. Sampai sini jelas. Ustaz, khawarij kok dibaiat? Itu bugot, paham ya? Bukan yang khawarij, bukan yang khawarij. Baik. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.